satu. Yang pertama Tia Sildani, Wania Kusuma Wardani, Bajepo. Siti Aziza Juliani, Septiana Rahmawati. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan biografi tentang Fatimah Az-Zahra dan Uwais bin Qurni. Ya benar. Dan yang kedua menjelaskan tentang keteladanan dari kisah Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qurni. Apakah terlihat teman-teman? Di sini ada biografi Fatimah Az-Zahra. Nama dan nasabnya yaitu Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Siapa anak-anak? Nama dan nasabnya Fatimah Az-Zahra? Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Dan ia merupakan putri dari Nabi Muhammad SAW dan ibunya yang bernama Khadijah bin Khuwailid. Selanjutnya, Fatimah merupakan perempuan yang terlahir dengan kecerdasan dan kecantikan yang mengesankan. Ia juga memiliki kepribadian yang penuh dengan kesabaran, taat kepada orang tua, dan mandiri. Dan ia juga tumbuh menjadi perempuan yang mulia, di mana ia sangat menjaga harga dirinya. Selanjutnya, pada usia 15 tahun lebih 5 bulan, Fatimah Az-Zahra ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib yang berusia 21 tahun lebih 5 bulan. Nah, pernikahannya ini berlangsung setelah Perang Badar dan memiliki 3 anak yang bernama Hasan, Husain, dan Muhsin. Nah, yang anak ketiganya ini meninggal ketika ia masih kecil. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan membahas tentang keteladanan yang dapat diambil dari Fatimah Az-Zahra. Nah, Fatimah Az-Zahra ini memiliki kepribadian yang sangat baik. Yang pertama, rendah hati. Walaupun Fatimah ini seorang anak yang disegani, tetapi dia ini tidak pernah sombong. Dan yang kedua, taat kepada suami dan orang tuanya. Nah, Fatimah ini merupakan perempuan atau istri yang sangat sederhana hidupnya dan tidak pernah menuntut kepada suaminya. Dan yang ketiga yaitu kepribadian yang bersahaja, yaitu orang yang sangat sabar dan bersahaja dan memiliki akhlak yang sangat mulia. Selanjutnya yaitu mengenai biografi Uwais Al-Qurni. Nah, Uwais Al-Qurni ini merupakan penduduk dari Yaman, daerah Qom, dari kabilah Murad. Nah, hidupnya ini sebagai anak yatim. Maka dari itu beliau ini selalu menjaga dan mencintai ibunya, karena hanya ibunya lah yang ia punya. Nah, Uwais Al-Qurni ini pernah mengidap penyakit yang bernama kusta, tetapi ia tetap sabar dan selalu berdoa kepada Allah agar penyakit tersebut itu disembuhkan. Nah, dan Nabi Muhammad SAW juga pernah menyampaikan bahwa Uwais Al-Qurni ini merupakan seorang pemimpin dari para tabi'in. Dan yang selanjutnya yaitu keteladanan yang dapat diambil dari kisah Uwais Al-Qurni ini. Nah, yang pertama, beliau ini memiliki sikap yang sabar. Sabar di sini yaitu ketika beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa penyakit kusta, tetapi beliau ini tetap sabar dan selalu bekerja keras dengan menyembuhkan penyakitnya tersebut dan selalu berdoa agar penyakit tersebut disembuhkan. Dan yang kedua yaitu sederhana. Sosok beliau ini selama hidupnya tidak bergemilangan harta, yaitu jadi
memiliki dan kehidupannya itu selalu sederhana. Dan yang ketiga yaitu taat kepada orang tuanya, yaitu taat kepada ibunya. Baik, di sini ibu memiliki video animasi kartun dari kisah cerita Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Fatimah merupakan putri bungsu dari pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid. Meskipun Fatimah lahir dari keturunan manusia paling mulia di dunia, tidak lantas menjadikannya sombong. Justru karena kepribadian Fatimah lah yang telah mengantarkan ia menjadi pemimpin para wanita penduduk surga. Kehamilan Bunda Khadijah disambut sukacita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali Rasulullah melihat Bunda Khadijah sedang berbicara dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Wahai istriku, apa yang sedang engkau lakukan? Aku sedang ngobrol dengan bayi yang ada dalam perutku, wahai Rasul. Seakan-akan ia mengerti dengan apa yang sedang aku bicarakan. Aku sangat bahagia setiap kali melakukan hal ini. Beberapa bulan kemudian, kandungan Bunda Khadijah semakin besar. Inilah saatnya bagi Bunda Khadijah untuk melahirkan. Yang lahir yang memiliki penyakit sombong dengan berjabatan putri besar badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba bagi para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu. Baiklah anak-anak, setelah kita melihat dan mendengarkan video yang ibu berikan, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Ya, ada Bu. Berarti kalian sudah mengerti ya? Sudah. Insyaallah sudah. Baiklah, ibu akan memberikan tugas. Baiklah, di sini ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu akan ibu bagi bagiannya. Untuk Mbak Tias menjelaskan tentang biografi Fatimah Az-Zahra, untuk Mbak Fania menjelaskan biografi Uwais Al-Qarni, dan untuk Mbak Aziza menjelaskan keteladanan dari Fatimah Az-Zahra, dan Mbak Selvi menjelaskan keteladanan dari ya. Baiklah anak-anak, apakah sudah siap semua? Sudah. Ayo yang pertama Mbak Tias menjelaskan terkait ya. Di sini saya akan menjelaskan terkait biografi dari Fatimah Az-Zahra. Jadi Fatimah Az-Zahra itu mempunyai nama nasab yaitu Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, yaitu seorang putri dari Nabi Muhammad, dan ibunya itu bernama Khadijah binti Khuwailid. Fatimah Az-Zahra ini merupakan perempuan yang lahir dengan kecantikan dan juga kecerdasan yang mengesankan. Dan Fatimah Az-Zahra itu mempunyai kepribadian yang mandiri dan juga penuh dengan kesabaran. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya Mbak Fania. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Uwais Al-Qarni. Jadi dia itu adalah orang Yaman. Dia itu pemuda yang sangat taat kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Kemudian dia itu pernah mempunyai penyakit kusta, di mana dia berdoa kepada Allah dan kemudian dia diberikan sebuah kesembuhan. Kemudian dia juga pernah bertemu dengan
Kemudian dia bertemu dengan Nabi Muhammad dan mengatakan bahwa Quraisy ini adalah pemimpin para tabi'in. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Aziza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keteladanan dari Sayyidina Fatimah. Nah, Sayyidina Fatimah itu beberapa sifat yang dimilikinya, itu diantaranya ada rendah hati. Rendah hati di sini itu maksudnya yaitu dimana dia itu kan putrinya Nabi, putrinya Rasul, tapi selalu rendah hati dan tidak sombong diri. Kemudian dia juga seorang yang taat kepada suaminya yaitu Sayyidina Ali, dan juga taat kepada orang tuanya. Kemudian Sayyidina Fatimah itu juga seorang yang bersahaja, selalu sabar dan juga memiliki akhlak yang mulia. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang keteladanan yang dapat diambil dari Uwais Al-Qarni. Yang pertama yaitu sabar. Ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas dan tetap tidak meninggalkan usaha serta kerja keras untuk keluar dari ujian itu. Termasuk ketika diuji penyakit luka oleh Allah. Kemudian sederhana, sosok pribadi yang sederhana dan hidupnya tidak bergelimang dengan harta dan taat kepada orang tua, yaitu itu yang sangat hormat dan taat kepada orang tuanya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, dari materi yang tadi telah Ibu jelaskan dan kalian jelaskan secara ulang, itu sudah Ibu anggap bahwa kalian itu sudah mengerti apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan penugasan untuk dikerjakan di rumah, yaitu membuat mapping atau poster semenarik mungkin dan harus sesuai dengan apa yang telah kita pelajari saat ini. Baik, semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Dan kalian semua dapat meneladani sifat dari Fatimah Az-Zahra ataupun Uwais Al-Qarni dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.